Jogja, kota yang indah dengan segala pesonanya. Kota kelahiran Riko, salah satu pemuda yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat di tanah kelahirannya. Riko sendiri bekerja di pabrik tekstil yang ada di kotanya. Seperti biasanya dia berangkat pagi pulang malam. Pemuda itu tinggal bersama dua adik dan ibunya. Sebagai anak tertua, Riko bertanggung jawab membantu ibunya. Pagi itu, Riko mendapat kabar tentang adanya pocong yang gentayangan. Benar tidaknya berita tersebut, yang pasti di desanya sekarang menjadi desa yang angker bila malam tiba. Kalau dulu desanya sangat ramai dengan aktivitas para warga, kini desa itu sepi bak kuburan jika suara azan maghrib berkumandang. Tak ada lagi lalu lalang para warga. Malam itu Riko terpaksa pulang telat karena ada lembur kerja. Baru sampai di perempatan jalan, motornya tiba-tiba mendadak mogok. Untunglah, dia memiliki sedikit keterampilan teknisi saat masih duduk di sekolah. Jadi, tak butuh waktu lama, motornya pun bisa hidup kembali. Entah kenapa malam itu cuaca begitu dingin. Rintik hujan menambah kesunyian malam itu. Riko pun berjalan pelan, lantaran jalan yang licin dan juga rusak. Alon-alon penting kelakon. Itulah pesan dari ibunya saat berangkat kerja. Jam tangan sudah menunjukkan pukul 10 malam. Riko sendiri merasa lega karena telah sampai di depan rumah. Baru saja Riko turun dari motornya, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok putih berdiri di depan rumah Pak Gino. Sosok itu terus melompat-lompat dan sesekali mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Gino dengan kepalanya. Riko berusaha mengucek matanya, memastikan apa yang dilihat. Dia pun memberanikan diri untuk mendekat ke rumah yang berjarak 2 meter darinya. Detak jantungnya pun semakin memacu kencang. Keringat dingin keluar dari dahinya. Bibirnya bergetar, seolah sulit untuk berbicara. Saat sosok putih itu menatap wajahnya, bola mata yang merah menyala, ditambah hidung yang masih tersumpal kapas, membuat Riko hampir saja pingsan. Kakinya sulit untuk digerakkan. Seumur hidup, baru kali ini dia melihat sosok pocong yang wujudnya lebih seram dari film-film horor. Sosok itu kemudian lalu menghilang setelah mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Riko pun kemudian berjalan pelan, masih dengan rasa takutnya. Sampai malam Riko tak bisa memejamkan matanya. Lalu tepat jam 1 malam, Riko mendengar suara orang mengetuk-ngetuk pintu. Dia kemudian mencoba mengintip dari jendela kamarnya, karena suara itu begitu keras hingga membuatnya tak bisa memejamkan matanya. Riko pun mengibarkan kain gorden, mengintip dari mana asal suara tersebut. Dan alangkah kagetnya dia saat dia melihat sosok pocong mengetuk-ngetukkan kepalanya di pintu rumah Pak Gino. Riko kemudian memilih cepat-cepat kembali tidur dan membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Dia pun kemudian bangun dengan mata yang kelelahan karena kurang tidur. Saat sarapan dia mencoba bertanya pada ibunya tentang pocong yang dia lihat dari semalam. Meski ibunya berkata kalau beliau tak pernah melihat pocong tersebut, tapi cara ibunya berbicara sangat dipastikan kalau ibunya telah berbohong. Karena Riko sendiri mendengar dari cerita para warga yang lain. Mereka ternyata sudah sering melihat sosok tersebut mengitari rumah Pak Gino. Ada apa dengan rumah Pak Gino? Kenapa sosok pocong itu hanya menghantui Pak Gino? Pertanyaan demi pertanyaan selalu menghantui Riko. Tetangga barunya yang juga seorang duda itu dikenal ramah dan sopan.
Jadi tak mungkin kalau Pak Gino memiliki musuh hingga mengirim pocong untuk menyeror Pak Gino. Malam pun berganti malam. Sosok pocong itu masih sering menampakkan diri di sekitaran rumah Pak Gino. Hingga suatu malam, terdengar suara jeritan dari dalam rumah Pak Gino. Riko dan ibunya segera lari untuk melihat keadaan Pak Gino. Riko kemudian mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Gino. Pak Gino, Pak Gino. Tapi berkali-kali Riko mengetuk pintu, tak ada jawaban dari dalam. Hingga Riko kemudian berinisiatif mengintip keadaan dalam rumah lewat celah jendela. Dan alangkah kagetnya ketika Riko melihat ada sosok wanita berambut panjang dengan kuku tajam yang hitam pekat tengah menjadi leher Pak Gino. Tatapan matanya yang tajam seolah ada sejuta dendam. Pak Gino terlihat kesakitan dengan lidahnya yang sedikit menjulur keluar. Matanya tampak melotot, tubuhnya menggelepar kejang-kejang. Riko tak bisa berbuat apa-apa. Untunglah ada ibunya yang mendobrak pintu rumah bersama para warga yang lain. Berkat ibunya yang meminta bantuan Pak RT dan sejumlah warga, Pak Gino bisa diselamatkan. Dengan tubuh yang masih lemas, Pak Gino diberi waktu untuk menceritakan semuanya pada Pak RT. Pak RT sendiri merasa bertanggung jawab atas keselamatan dari warganya, termasuk Pak Gino. Tolong Pak, ceritakan Pak, ada apa sebenarnya? Tanya Pak RT. Pak Gino kemudian menghela nafas panjang. Dia pun kemudian menceritakan awal kejadian, yaitu 5 tahun yang lalu, di mana semua berasal dari masa lalunya, yang tega menjual istrinya yaitu Bu Ismi. Pernikahan Pak Gino dan Bu Ismi sudah 10 tahun lamanya, tapi mereka belum juga dikaruniai momongan. Bu Ismi adalah sosok istri penurut, tak ada kekurangan satupun darinya, tapi hanya satu saja, Bu Ismi belum dianugerahi seorang anak. Pak Gino tak pernah mempermasalahkan keadaan istrinya, toh dia menganggap mereka bisa pacaran lebih lama. Tapi suatu hari Pak Gino terlilit hutang yang sangat banyak. Proyek yang ditanganinya gagal, tak ada lagi harta yang bisa dijual, termasuk rumahnya yang ternyata sudah digadaikan di bank. Semakin hari pikirannya semakin galut. Hanya dengan menanggapi minuman keras, dia bisa melupakan segala permasalahannya. Tanpa dia sadari, dengan meminum alkohol tersebut, Pak Gino semakin menambah hutangnya. Lantaran dia tak punya uang untuk membeli minuman haram tersebut. Hingga akhirnya, pemilik tempat itu menawari Pak Gino dengan hal yang tak masuk akal, yaitu dengan cara menjual istrinya pada bos pemilik karaoke. Awalnya Pak Gino marah dan tak menyetujuinya. Tapi ada seorang temannya yang mengatakan, "Udahlah Gin, jual saja istrimu. Lagi pula dia kan gak bisa ngasih kamu anak," lontar teman Pak Gino. Dengan perasaan yang masih bimbang, akhirnya Pak Gino sepakat menjual istrinya setelah melihat uang yang ditawarkan begitu menggiurkan. Keputusan Pak Gino membuat Bu Ismi marah, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Kini dia sudah sampai di tangan seorang mucikari, dan Pak Gino tertawa lepas. Akhirnya dia bisa terbebas dari hutangnya. Pak Gino tertawa di atas penderitaan istrinya. Dia tak menyadari ada seorang wanita yang sangat terluka batinnya akibat perbuatannya itu. 4 tahun pun berlalu. Pak Gino tiba-tiba mendapatkan kabar kalau istrinya meninggal secara tak wajar di kamar mandi. Setelah mendengar cerita dari Pak Gino, para warga dan Pak RT menyimpulkan bahwa sosok pocong dan sosok hantu yang ingin mencekik lehernya adalah arwah Bu Ismi yang ingin menuntut balas dendam. Sambil memegang kepalanya, Pak Gino pun menangis sesenggukan. Dia menyesali kebodohan yang telah dia perbuat. Atas saran dari Pak RT, Pak Gino harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia pun kemudian melaporkan diri ke kepolisian untuk menebus segala perbuatannya.
Kini desa Riko aman dan tenang kembali. Tak ada lagi teror pocong yang menghantui warga setiap malam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.